Jumpa lagi dengan kami Bejo Motorcycle. Kali ini kita kedatangan Vespa PX ya. Ini mau mengerjakan kelistrikan ya teman-teman ya. Ini kelistrikannya off ya, tapi katanya sih kabel bodinya udah masuk ya. Tapi ini kita coba cek dulu ya. Saklarnya ini punya PX atau Excel ya teman-teman ya, soalnya kabel bodinya itu PX ya. Oh, ini ternyata punya Excel teman-teman. Ini saklarnya kanannya Excel ya, kan kabelnya ada nih, satu warna kuning dan dua warna hitam ya. Jadi ini untuk saklar ini harusnya DC ya. Ini arah klakson, cuman ini udah kejepit ya. Ini ke bawah juga nggak ada teman-teman kabel saklar ya, mungkin ada di sini nih atau dipotong ya. Nah, ini lampu utamanya menggunakan RTD ya teman-teman ya. RTD nya nanti kita cek. Nah ini kabel saklarnya sepertinya udah dipotong ya, arah bawah ya. Harusnya kan kalau Excel kan panjang ya sampai ke bawah ya teman-teman ya. Nah ini kondisi kabel bodinya seperti ini teman-teman. Ini kabel untuk sennya ya. Wah, ini nyangkut di bawah teman-teman, nggak mau keluar ini kabel untuk sennya ini. Nanti saya bongkar dulu teman-teman kabel bodinya ya, saya tarik ke belakang dulu baru bisa ke depan lagi nih. Nah ini kondisi mesinnya seperti ini ya. Ini spoolnya spool 3 ya, kipasnya punya super atau PS atau sprint yang spool 3 ya. Nah ini selanjutnya kita cek beberapa bagian mesinnya ya teman-teman ya, supaya ini ada bukti ya bila terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman di waktu-waktu depannya ya tentang part-part mesinnya ya, karena dia datang ke sini mempercayakan untuk melakukan penggarapan kabel ya teman-teman ya. Nah ini kondisi depannya ya. Ini ada tutup karbunya, kita pasang dulu ya teman-teman ya. Takutnya ada benda-benda keras masuk ke dalam lubang venturi atau lubang isapan ya teman-teman ya. Nah ini enggak ada kabelnya ya teman-teman ya. Kabelnya belum masuk karena tadi kejepit ya. Nah, ini lanjut saja kita bongkar jok dan tangkinya ya teman-teman ya. Nah ini joknya udah kebuka ya teman-teman ya. Lalu ini tangkinya udah saya lepas juga ya. Nah ini kondisi kabelnya seperti ini teman-teman. Ini saya lepas dulu satu persatu ya, untuk mempermudah penarikan kabel bodi ya yang nyangkut itu tadi di depan ya teman-teman ya. Nah ini kondisi kabelnya ini enggak diisolasi ya antar sambungan selongsong kabelnya ya. Ini saya nggak tahu ini dari baru begitu atau emang dilepas ya isolasinya sama orang yang masang kabel bodi ini ya teman-teman ya. Ini saya tarik-tarik dulu teman-teman ya, mungkin ini udah nggak nyangkut ya, ini udah lari ke belakang sedikit ya teman-teman ya. Ini kita keluarkan dulu kabel untuk sennya ya teman-teman ya. Nah alhamdulillah ini udah aman ya teman-teman ya, udah nggak nyangkut ya, udah nggak nyangkut di tikungan, karena emang di tikungan itu celahnya lumayan sempit ya. Nah ini kabelnya saya tarik belakang lagi ya teman-teman ya. Ini mau saya solasi-solasiin ini bagian antara sambungan selongsong ya, supaya kabelnya itu nantinya nggak gampang kena air ya, atau saat ya apesnya keran bensin itu bocor ya teman-teman ya. Nah lalu nanti akan saya terangkan sedikit ya teman-teman ya, cara membagi kabel bodi di bagian depan ini ya untuk PX ya, PX tua ke bagian atas, lalu sen kanan dan sen kiri ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya ini kabelnya harus ditarik ke belakang ya teman-teman ya, supaya lebih
mudah ya dalam pengerjaan ya, untuk isolasi ini bagian yang enggak ada isolasinya. Lalu sepertinya sih piling saya juga bagian depan itu juga enggak diisolasi ya teman-teman ya. Nah ini saya keluarin dulu ya kabelnya yang udah sempat kepasang ke atas nih. Nah terbukti kan teman-teman, ini kabelnya itu pas di selongsong itu, pertemuannya aduan antara selongsong itu enggak ada isolasinya teman-teman. Nah ini bahaya ya teman-teman ya. Bahayanya itu kalau terlalu rajin nyuci, nanti airnya itu masuk ke dalam selongsong dan bikin kabel bodi bagian belakang sini nih cepet kaku ya teman-teman ya, karena dia itu panas ya teman-teman ya. Nah ini saya keluarkan dulu ya teman-teman ya, saya tarik ke arah ke belakang. Nah ini udah lumayan jauh ya pergerakan kabel bodi ke belakang ini, seperti ini teman-teman nih masalahnya ya. Nah ini harus diisolasi ya teman-teman ya. Nah ini perlu digeser sedikit ya kabel bodinya teman-teman ya. Ini saya mundurkan lagi ya teman-teman ya, supaya lebih jelas ya posisi kabel-kabelnya ya teman-teman ya, supaya yang nyangkut itu bisa mundur kembali, nanti kita tarik ulang ya. Nah ini saya isolasi dulu teman-teman bagian sambungan antar selongsong kabel bodinya ini ya teman-teman ya, supaya lebih aman dan kabel bodi itu lebih awet ya teman-teman ya. Saya lanjut isolasi ini dulu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini udah isolasinya udah beres ya, proses isolasinya udah beres. Lalu ini ada beberapa kabel ya teman-teman ya, yang ini yang kabel yang banyak ini menuju ke arah kiprok ya, ke arah tepung kiri ya teman-teman ya. Lalu ada kabel yang 3 warna ini, kuning, biru, dan hitam, itu ke arah lampu belakang ya teman-teman ya. Nah yang biru ini, nah ini ketemunya ya teman-teman ya, biru ini untuk lampu rem ya. Jadi kalau nginjak rem itu dia lampunya nyala ya teman-teman ya, itu kabelnya warna biru. Nah ini didapat dari switch rem ya teman-teman ya, yang ada di pedal rem belakang itu cara masangnya boleh bolak-balik ya teman-teman ya, karena yang bawa setrum itu kabel warna hijau ya teman-teman ya, itu bebas ya, boleh bolak-balik. Nah ini hijau ini didapat dari flasher ya teman-teman ya. Nah flashernya itu didapat dari kabel warna abu-abu dari arah kiprok ya teman-teman ya. Nah seperti ini nih, seperti yang ada di gambar sebelah kiri itu kabel flasher ya teman-teman ya. Begitu pula dengan kabel warna merah dan putih ya teman-teman ya. Lalu ini kita pindah ke arah depan ya teman-teman ya. Ini ada beberapa kabel ya teman-teman ya, ini sedikit ya bukan meniat menggurui ya teman-teman ya. Nah ini kuning itu adalah setrum besar ya dari arah sepul menuju kiprok atau sebaliknya, yang biasanya dicolokkan ke klakson. Lalu merah itu indikator dan putih itu dari flasher. Nah ini kuning satunya ini itu biasanya untuk sen ya, cuman kadang beda kabel bodi beda warna ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal lihat caranya seperti ini. Nah ini nih warna hijau dan coklat ya. Nah itu kan untuk bagian depan, teman-teman harus pisah. Nanti teman-teman tinggal jaringan satu dengan kabel arah sen yang ada di belakang ya teman-teman ya. Umpamanya hijau dan kuning itu kita jadikan sebelah kanan ya, atau hijau dan kuning jadikan sebelah kiri, nggak masalah. Intinya jangan sampai sen depan nyala kanan dan sen belakang nyala yang kiri ya teman-teman ya. Jadi ini kita pisahkan ya. Lalu untuk putih dan merah itu hanya untuk menuju saklar ya. Putih itu membawa sinyal dari flasher, lalu merah itu sebagai tanda untuk indikator di speedometer ataupun di indikator PX yang terpisah dengan layar speedonya ya teman-teman ya. Lalu kita sekarang amankan sambungannya. Nah ini sambungan udah saya amankan ya teman-teman ya.
Ini udah saya ikat pakai kabel T supaya juga nggak mudah lepas. Nah ini untuk cara menarik ke atas itu gampang teman-teman, narik kabel bodi ke atas itu gampang ya teman-teman ya, caranya mudah. Nah caranya seperti ini, kita pancing dulu menggunakan satu buah kabel ya, lalu teman-teman bisa kupas bagian depannya atau menggunakan tali rafia juga bisa, tapi saya lebih senang pakai kabel ya. Nah tinggal diikat ya teman-teman seperti ini, ikatannya pastikan kuat, tinggal teman-teman tarik ke atas ya, pelan-pelan aja teman-teman nariknya ya, takutnya nanti malah kabelnya putus di tengah-tengah, malah ngulang lagi teman-teman. Ini udah saya tarik ke atas ya. Nah, ini dikit lagi sampai teman-teman. Oke teman-teman, ini udah sampai ke atas ya, ini udah aman bagian atas. Lalu untuk bagian sen itu sama teman-teman, caranya teman-teman itu sama seperti ini teman-teman. Nanti jadinya seperti ini, teman-teman tinggal masukkan kabel dari arah box ya, dari arah box teman-teman ulurkan ke depan menuju bagian depan melewati lubangnya. Nanti kalau udah tembus ke depan, teman-teman tinggal ikat kabel sennya satu ya teman-teman ya. Lalu ingat-ingat ya, ini seperti ini contohnya ya, kanan itu warna hijau ya teman-teman ya, kanan dari motor ya, bukan kanan dari layar ya. Nah ini hijau ya, hijau itu aduannya tadi warna kuning, jadi nanti di bagian belakang yang kuning itu untuk kanan ya teman-teman ya. Diingat-ingat ya, bebas teman-teman, mau warnanya apa, disambung apa bebas, intinya jangan sampai depannya itu warna depannya kanan belakangnya kiri atau sebaliknya ya teman-teman ya. Nah teman-teman kalau nggak punya terminalnya, teman-teman potong aja sekunnya ya satu persatu. Lalu ini nanti kita jumper ya, ataupun jadi satu antara sen per sen itu ya teman-teman. Bagian kanan dua kabel itu kita potong jadi satu, lalu sebelahnya juga ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kabelnya itu ada di sebelah sini ya, ini yang ada soketnya itu teman-teman ingat-ingat, depannya menentukan warna apa tinggal teman-teman colokkan ke switch sen ya teman-teman. Lalu ini untuk kabel masanya ya teman-teman ya. Nah ini kabel masa ya teman-teman, taruh di mur tarikan ataupun kaitan tepung ya, kanan kiri ya teman-teman ya, supaya masanya itu benar-benar sampai ke tepung ya teman-teman ya. Soalnya kalau masanya nggak nyampe, nanti teman-teman bingung, plusnya ada, tahu-tahu pas dipasang tepung kok nggak nyala sennya, nggak taunya masanya nggak ada. Nah ini udah saya rapikan sedikit ya. Nah ini untuk sen kanan ya teman-teman ya, nanti teman-teman tinggal sambung ke kabel saklar, dan ini untuk yang kiri ya tinggal disambung ke saklar juga. Lalu yang putihnya itu untuk input saklar ya teman-teman ya, bagian tengahnya ya. Beli aja saklar yang isinya kabelnya 3 ya teman-teman ya. Kalau yang merah itu nanti dijadikan indikator ya teman-teman ya. Caranya gampang kalau pakai kayak gini teman-teman, teman-teman tinggal kendorkan bautnya, nanti lubangnya itu kebuka ya teman-teman ya. Terus teman-teman tinggal masukkan kabelnya, itu tinggal kencangkan kembali ya teman-teman ya, nanti dia udah gigit dan kencang ya. Dan ini aman teman-teman, ini mampu membawa 8 ampere ya teman-teman ya. Lalu ini untuk yang belakangnya sekarang kita masukkan ke bagian jalur-jalurnya ya. Nah ini ada kabel untuk ke bagian mesin ya, ada kabel kontaknya warna hijau, lalu birunya itu untuk setrum dan hitamnya untuk masa ya teman-teman ya. Lalu ini yang untuk belakang ya teman-teman ya, ada biru, kuning dan hitam ya. Ini lubangnya lewat sini ya teman-teman ya. Lalu ini untuk switch rem ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masukkan yang ke arah jalur kiprok ya teman-teman ya. Nah ini udah masuk semua ya teman-teman ya. Sekarang kita pasang ke jepitannya ya teman-teman ya, jepitan kabel bodi, supaya ya kabelnya itu rapi, terus nantinya nggak menghalangi tangki saat tangkinya dipasang ya teman-teman ya. Nah
Nah teman-teman juga jangan lupa pasang kabel masa ini ya teman-teman ya, ke kaitan tembok kiri dan kanan ya. Caranya juga kalian lepaskan murnya itu dengan kunci 8, lalu masukkan sekurnya, nanti dipasang lagi murnya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pindah ke depan ya teman-teman. Nah ini kondisinya lampunya depan seperti ini ya teman-teman ya. Nih hati-hati ya teman-teman ya, takutnya namanya udah umur, lem mikanya itu udah kendor, takutnya jatuh ya kacanya ya. Lalu ini nanti kita ganti ya iketan lampunya, terus ini kabel saklarnya ya teman-teman ya, yang udah dipotong ya. Ini saya lepas dulu ya dari stangnya ya. Aduh, ini udah kelepas ya teman-teman ya. Ini kabelnya udah dipotong sebagian. Nah ini untuk tata letak beberapa kabelnya sedikit bermasalah ya teman-teman ya. Nanti kita taruh di tempatnya ya, atau kita posisikan kembali ya teman-teman ya. Seperti ini nih kabel koplingnya ya. Nah ini kabel kopling itu harus lewat sini ya teman-teman ya, baru ke bawah. Nah itu saling jepit ya, saling tikung menikung gitu. Nah ini saya coba tarik dulu ya teman-teman ya. Ini saya posisikan ke posisi yang benar ya teman-teman. Nah, harusnya seperti ini teman-teman. Baru nanti di bawahnya atau di atasnya itu untuk kabel dari saklar kiri ya teman-teman ya, atau saklar sen ya. Nah ini ke bawah sini ya teman-teman ya. Nah ini kita cek dulu ya, saklar kanannya ini sebelumnya avonya kita kalibrasi, lalu kita cari kabel warna abu-abu ya sebagai input atau jalur masuknya setrum ya teman-teman ya. Nah ini kabel abu-abunya kita jepit menggunakan salah satu kabel ya, bolak-balik itu nggak masalah teman-teman. Lalu ini kita tes ke kabel warna pink ya teman-teman ya. Pink itu untuk jalur lampu petang atau senja ya teman-teman ya, lampu depan yang kecil dan lampu belakang ya teman-teman ya. Nah ini kondisinya terhubung ya teman-teman ya. Untuk jalur senjanya kita coba lagi ya. Nah ini kadang bermasalah ini teman-teman nih, kita coba lagi. Nah ini baru mau, jadi nanti harus seling dipijit-pijit ini saklar ya. Lalu ini untuk jalur lampu jauh dan dekat ya, ini masih oke ya teman-teman ya, warna coklat untuk kabel jauh, dan ini warna ungu ya, atau mau itu dekat ya teman-teman ya. Ya nanti teman-teman tinggal posisikan sesuai dengan kondisi lampunya lah teman-teman. Nah ini kabel-kabelnya ya teman-teman ya. Ini input ya, warna abu-abu, lalu ini senja, ungu dan coklat itu lampu jarak jauh dan dekat ya. Lalu ini ada beberapa barang yang udah dibeli sana ownernya ya, ini kita tandai dulu ya. Ini akinya menggunakan motobat ya. Lalu ini ada kiprok dan saklar ini teman-teman. Nah ini saklar kirinya ya teman-teman ya. Saklar kirinya cara pasangnya seperti tadi ya, gambar yang udah saya berikan ya, skemanya ya. Lalu ini untuk kiproknya ya teman-teman ya, ini kita beri tanda dulu ya, supaya menjaga kepercayaan konsumen ya teman-teman ya. Namanya barang kecil takutnya tuker ya teman-teman ya. Ya mungkin nggak ada niatan nuker, cuman karena namanya manusia, tempatnya lupa ya teman-teman ya. Ini kita masukkan kembali teman-teman. Nah untuk kiprok itu kalau teman-teman udah mau DC, teman-teman bisa menggunakan punya Tiger atau NMAX ya teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman, kita mau pasang kiproknya ya, tapi sebelumnya ini kita lihat dulu nih kondisi lubang bautnya, itu udah hilang satu ya. Ini sisa satu, ini udah saya
cuci ulang ya dratnya menggunakan Senai M6 ya teman-teman ya. Nah, ini jalur lampu belakang ya teman-teman ya, nanti kita pasang lah teman-teman. Nah ini kita buka dulu lampu belakangnya ya teman-teman ya. Nah ini mikanya udah kebuka ya teman-teman. Nah ini kondisi fittingnya ya teman-teman ya. Ini fitting yang suka bikin masalah ya di motor-motor Vespa klasik ya teman-teman ya. Nah ini kondisinya itu fittingnya itu seperti ini teman-teman. Kadang itu pas kita colok bohlam kabel plus ini miring ya posisi di dalam, nanti nempel sama per ya. Sedangkan per itu kan massa teman-teman, nanti akhirnya terjadi konslet ya, lampunya bisa mati ya, bukan mati itu putus bukan, tapi jalur lampunya itu setrumnya konslet teman-teman. Ini seperti ini teman-teman, ini miring ya. Nah tuh ini beda teman-teman dengan yang ori ya, nanti saya kasih penjelasan lebih lanjut teman-teman. Ini saya buka dulu teman-teman reflektornya. Nah ini kondisinya seperti ini ya teman-teman yang lokal ya. Lalu ini kita perjelas ya. Nah ini kondisi juga udah karatan ya teman-teman ya, bagian masanya ya. Nah seperti ini teman-teman, ini tuh suka bikin lampu tuh nggak mau nyala ya teman-teman ya. Plusnya mah nyampe teman-teman, tapi masanya itu atau minnya itu nggak kena ya, karena emang udah karatan ya teman-teman ya. Nah ini saya pasang dulu teman-teman. Nah ini udah masuk ya teman-teman ya, udah masuk. Nah ini seperti ini teman-teman, kalau dilihat dari belakang ya, itu kalau kedorong itu dia nempel sama massa ya teman-teman ya. Nah seperti ini dia konslet jadinya ya kalau seperti ini. Nah ini juga depannya itu sedikit ya bagian kabel yang keluar, sebenarnya ini perlu disolder kalau teman-teman mau tetap pakai. Lalu bagian belakangnya teman-teman bisa diisolasi ya menjagalah, tapi yang namanya isolasi kadang suka lepas ya. Dan juga plusnya itu bagian depannya terlalu sedikit kabelnya yang keluar ya teman-teman ya. Jadi kalau saran saya mendingan teman-teman pakai atau gunakan reflektor yang ori ya. Tapi ya nanti saya kasih tahu triknya cara mengatasi reflektor belakang yang lokal supaya tetap aman ya teman-teman ya. Nah ini kalau yang ori itu seperti ini teman-teman, dia itu ada di bagian belakangnya. Jadi kalau dia kena bohlam itu langsung ketekan keluar ya teman-teman ya. Jadi nggak konslet ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Jadi ya wajar lah kadang suka bikin masalah kalau yang lokal itu teman-teman. Nah ini kalau ditekan kena bohlam itu ibaratnya seperti ini teman-teman. Plusnya itu menjauh dari bagian massa ya atau min ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti ya ganti aja mikanya teman-teman. Tapi kalau mau tetap pakai yang ini teman-teman bisa menggunakan cara ini teman-teman, menggunakan fitting sen punyanya motor-motor Jepangan ya. Seperti ini teman-teman lebih aman ya. Tinggal teman-teman pisah ya, kabelnya satu jadi massa, satu jadi plus ya teman-teman ya. Itu bolak-balik nggak masalah ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, bebas teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tips atau cara lain ya silahkan, tapi kalau mau pakai cara saya ya silahkan juga ya teman-teman ya. Tapi dengan cara ini insya Allah bakal lebih aman ya daripada seperti ini teman-teman. Oke kita lanjut ya teman-teman ya, masang kabel bodinya ya. Untuk jalur lampu belakangnya ini teman-teman ada biru, hitam, dan kuning ya teman-teman ya. Ini kita keluarkan dulu teman-teman, terus bagian dalamnya itu kita jepit ya ke penjepitnya yang nempel di bodi ya, supaya dia itu enggak kegigit sama ban belakang ya teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman, harusnya tuh ada dua kalau emang masih ori ya, standar ya. Orinya itu aslinya ada dua teman-teman penjepitnya ya. Ini cuman karena ini mungkin udah rehab ya, bangunan ulang, bodinya cuman ada satu penjepitnya ya teman-teman ya. Lalu ini untuk kabel sen ya teman-teman ya,
kita ke kabel sen itu tadi teman-teman udah saya kasih tahu, udah digabungkan ya warna-warnanya ya seperti ini ya. Ini ada oranye dan coklat ya untuk sebelah kiri ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman tinggal cari warna kabelnya warna coklat ya. Nah yang coklat itu kita keluarkan seperti ini teman-teman. Nah ini kita keluarkan lewat lubang. Nah seperti ini teman-teman, langsung kita tancap ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lebih aman bisa menggunakan isolasi bakar atau digunakan isolasi seperti ini teman-teman. Tapi kalau orinya, mengikut orinya ya menggunakan selongsong lebih lebar ya, terus masukkan ke dalam switch sen ini ya teman-teman ya. Ini kita isolasi dulu teman-teman supaya aman ya. Lalu setelah itu nanti kita pasang sebelahnya, tapi ya ini hanya sebatas contoh ya, yang sebelahnya itu nanti tak saya videokan. Nah ini untuk kiproknya ya teman-teman ya, kita pasang ya sekarang ya teman-teman ya. Kita gunakan 2 ring ya teman-teman ya, satu ring plat, satunya ring per ya. Tapi sebelumnya yang satu itu kita masukkan dulu di tengah-tengah itu kabel masanya ya. Masanya seperti ini kita baut bareng sama kiprok ya teman-teman ya. Ini tujuannya untuk membuang setrum lebih ya, setrum lebih dari spool ya teman-teman ya. Ini kita pastikan bautnya udah kencang ya teman-teman ya, pastikan kencang. Terus ini untuk urutan kabelnya ya teman-teman ya, disimak baik-baik ya teman-teman ya. Ini pertama masa ya teman-teman ya, masa itu ada di paling atas ya teman-teman ya. Lalu ada warna kuning ya, kuning itu dari spool yang tadi nyambung ke depan warna biru, kita adu warna kuning ya teman-teman ya. Biasanya kalau di PX lama itu gandeng sama klakson ya teman-teman ya. Terus kita colok kabel warna abu-abu ya teman-teman ya, warna abu-abu ya. Abu-abu itu untuk output ya, output ke lampu-lampu ya, ke saklar ya teman-teman ya. Nah ini sisanya nanti ada 3 kabel masuk ke flasher ya teman-teman ya. Cuman ini flashernya belum datang teman-teman. Nah ini sisa 3 kabel ya, warna merah dan warna putih lalu warna hijau. Nah ini untuk abu-abu nomor 2 dari bawah. Lalu untuk A itu untuk jalur aki ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai aki tinggal keluarkan dari situ, colok kabel terus pasang sikring ya. Nah ini tiga-tiganya ini masuk ke flasher ya. Udah paham ya teman-teman ya. Nah ini juga untuk bagian sen-sen ya teman-teman ya. Kalau sennya itu udah dudukannya ataupun reflektornya itu udah nggak ori, itu kondisinya atau bentuknya sama ya teman-teman ya, sama seperti lampu belakang ya. Bentuknya itu cara kerjanya mungkin kalau untuk beberapa sen yang bermerek itu lebih baik ya teman-teman ya, karena dia sistem fittingnya itu sama seperti ori ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini kadang kalau teman-teman nggak nyadar, nah ininya nempel ke masa ya teman-teman ya, bagian pantat plusnya ini, nanti sennya nggak nyala. Begitu teman-teman nyalakan sen itu nanti sennya itu lampu-lampu semuanya mati ya, karena ini konslet ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Nah itu bikin konslet ya. Ini maaf nih kameranya nggak bisa fokus. Nah ini udah fokus. Nah ini kalau miring begini tuh konslet teman-teman. Kalau ditanya caranya gimana ngatasinnya, gampang teman-teman. Teman-teman pakai fitting, lagi fitting sen Jepangan ya teman-teman ya. Kabelnya bebas ya, mau bolak-balik ya. Nah yang satu kita keluarkan ke belakang, satunya lagi nanti kita baut ke masa ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kita baut ke masa ya, baut seperti ini. Jangan lupa teman-teman bersihkan ya bagian masanya ya teman-teman ya. Ini saya lepas dulu tepung kirinya ya teman-teman, saya beri contoh ya teman-teman ya. Nah ini kabel plusnya ya teman-teman ya. Ini teman-teman tinggal kupas lalu sambung ke kabel switch sen ya teman-teman ya, sebelah kiri, dan nanti tepung sebelah kanan juga seperti itu. Nah ini seperti ini teman-teman. Habis itu kita isolasi ya teman-teman ya, supaya lebih aman ya. Nah ini
jalurnya itu seperti ini teman-teman. Nah ini sambungannya ke sini ya teman-teman ya, hati-hati pentolnya itu copot nanti nggak bisa nyala. Nah ini kabelnya taruhnya di sini teman-teman. Oke teman-teman ya, paham ya cara masang sen ya ataupun kabel sen. Nah ini untuk masanya ya teman-teman ya, ini nggak boleh karatan seperti ini teman-teman, itu kita harus bersihkan ya teman-teman ya. Boleh menggunakan amplas ya sampai bersih ya. Lalu untuk sebelah kanannya ini teman-teman ya, ini udah kepasang ya teman-teman ya, caranya sama seperti tadi, seperti yang sebelah kiri ya teman-teman ya. Nah ini untuk jalurnya ini sama, ketemunya di sini terus lewat bagian ini ya teman-teman ya, menuju ke belakang ya teman-teman ya. Nah ini udah kita sambung, lalu itu bagian masanya juga udah kita amplas, sudah kita bersihkan ya karat-karatnya ya teman-teman ya. Lalu untuk masanya itu dapetnya dari sini ini teman-teman ya, ini ketemunya di pentol kuningan ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau ngecat, habis ngecat itu teman-teman bersihkan ya pentolnya ya, pentol kuningan ini harus tetap terlihat ya teman-teman ya, karena itu adalah jalur masanya teman-teman. Nah itu kelihatan ya teman-teman ya, ini masanya ya. Jadi jangan sampai kena cat atau pernis. Begitu pula dengan ujung kaitan tepung ini ya teman-teman ya, jangan kena cat ataupun pernis ya teman-teman ya, nanti masanya nggak sampai ya teman-teman ya. Nah ini cara masangnya seperti ini teman-teman. Tuh kelihatan kan teman-teman, kaitannya itu nempel ke pentolan kuningannya itu teman-teman, untuk jalur masanya ya. Kalau ini kena cat ya otomatis dia nggak bakalan nyambung ya masanya ya teman-teman ya, ataupun setrum negatifnya ya nggak kena ya teman-teman ya, nggak nyampe. Nah ini harusnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman rehab bodi, pastikan itu teman-teman lubang-lubangnya itu diperhatikan ya teman-teman ya. Nah ini udah lumayan jauh mainnya ya teman-teman ya, jangan sampai seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau kendor nanti sennya nggak nyala ya teman-teman ya. Jadi bukan masalah ada di kabelnya, tapi masalah kadang ada di bodinya. Oke teman-teman ya, paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Nah ini kita coba nyalakan ya. Nah ini sen belakang udah oke, lalu depannya juga sudah oke ya teman-teman ya. Nah ini untuk D2 lasernya juga sudah nyala ya teman-teman ya. Ya kalau untuk pemasangan D2 laser nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi saya akan videokan ya teman-teman ya. Nah ini ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, karena kami tak pernah bosan meminta dukungan kalian supaya channel ini lebih berkembang ya teman-teman ya. Nah sekarang waktunya kita coba nyalakan ya teman-teman ya. Nah ini udah nyala ya kondisi mesinnya teman-teman ya, lampu belakang udah on, ini lampu depannya lampu jarak jauh, lalu kita coba jarak dekatnya ya. Oke sekarang kita coba lampu D2 laser ya, juga udah oke ya teman-teman ya. Nah ini untuk sen-sennya ya teman-teman, alhamdulillah ini juga udah oke beserta indikatornya ya di speedometer ya. Nah sen kiri juga udah oke ya teman-teman ya. Ya buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, kami akan coba jawabnya dengan ilmu dan sesuai dengan pengalaman kami ya teman-teman ya. Ya mungkin cukup sekian video dari kami, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami Bejo Motorcycle.